Pemirsa Ahmadi Talk yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini insya Allah ta'ala saya akan menyampaikan beberapa jawaban dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ahmad Haryadi, baik melalui video-video beliau ataupun juga dari buku-buku beliau. Terutama dalam hal ini adalah berkenaan dengan masalah mubahalah. Berkenaan dengan hal ini, tentunya latar belakangnya, kenapa kita membuat video ini, karena memang tadi saya sampaikan adanya video yang dibuat oleh Ahmad Haryadi berkenaan dengan masalah mubahalah dengan Khalifah Jemaat Ahmadiyah keempat rahmatullah alaihi. Kemudian seolah-olah Haryadi itu atau Ahmad Haryadi ini memenangkan mubahalah. Kemudian ia menagih janji kepada pihak Ahmadiyah supaya orang-orang Ahmadiyah itu keluar kembali kepada agama Islam dalam tanda petik. Mungkin perlu saya sampaikan beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang disampaikan oleh Ahmad Haryadi baik di dalam video maupun juga di dalam bukunya, yang barangkali tentunya hal ini perlu mendapatkan jawaban ataupun juga penjelasan dari kita pihak Jemaat Ahmadiyah. Yakni pertama bahwa ia menyampaikan di dalam videonya resmi telah terjadi mubahalah antara Ahmad Haryadi dengan Khalifah Ahmadiyah dengan perjanjian bahwa jika Ahmad Haryadi tidak meninggal dalam masa kurang setahun, maka Khalifah dan seluruh pengikut Ahmadiyah sedunia siap keluar dari Ahmadiyah. Kemudian yang kedua, dari Februari 1990 sampai dengan Februari 1991, seluruh Ahmadi di Indonesia atas perintah Khalifah selalu berdoa bersama untuk kehinaan Ahmad Haryadi sekaligus katanya memotong kambing. Lalu yang berikutnya, bahwa ada surat resmi perintah dari Khalifah Ahmadiyah kepada Amir Ahmadi Indonesia dan para Ahmadi se-Indonesia untuk berdoa bersama setiap Jumat agar Haryadi diazab karena dinilai telah berlebihan. Lalu setelah setahun tidak terjadi apa-apa dengan Ahmad Haryadi, lalu ia menagih janji kepada Khalifah Ahmadiyah. Ada surat resmi katanya dari Khalifah Ahmadiyah bahwa Ahmad Haryadi tidak akan bisa lari dari cengkraman amarah Tuhan dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di dalam bukunya Ahmad Haryadi yang berjudul Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani, halaman 60, ini barangkali versi terbitan pertamanya ya, kalau terbitan yang kemudian sudah tidak mencantumkan kalimat ini, di mana ia menulis dengan nafsunya ya, dan dengan ketakaburannya barangkali bahwa terkait dengan mubahalahnya dengan Imam Jemaat Ahmadiyah, yakni Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang keempat, di situ nanti ia sampaikan ya bahwa di situ nanti akan saya buktikan bahwa doa beliau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal ini seolah-olah Ahmad Haryadi ini memang sangat dekat dengan Allah taala, pasti seolah-olah ya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bisa lihat nanti buktinya seperti apa. Kemudian berkenaan dengan mubahalah sendiri ya, tentunya kita harus memahami apa sih mubahalah itu? Ya, menurut istilah, mubahalah itu adalah sumpah antara dua pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melaknat dan membinasakan atau mengadab pihak yang batil atau pihak yang salah, pihak yang berdusta atau pihak yang menyalahi pihak ataupun juga golongan yang benar ya, yang berada dalam jalan yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan mubahalah ini ya, tentunya kalau kita kembali kepada ajaran Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin.
yang artinya adalah bahwa marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan juga istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Nah, demikian difirmankan oleh Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 62 tadi ya. Maka terkait dengan ayat ini ya, bagaimana kita dapat mengetahui sejarah mubahalah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa salah satu yang menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini atau perintah mubahalah di dalam ayat tadi adalah di mana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada satu rombongan, yakni rombongan orang-orang Kristen dari Najran yang dipimpin oleh Abdul Masih atau ia dikenal juga dengan Al-Aqib ya, sebutan Al-Aqib. Kemudian mereka itu kalau tidak salah berjumlah sekitar 60 orang ya. Kemudian mereka datang menghadap kepada baginda Rasulullah SAW yang kebetulan pada saat itu sedang berada di masjid ya, untuk mengadakan diskusi atau tukar pikiran bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam hal ini mereka mengadakan tukar pikiran berkenaan dengan akidah mereka ya, berkenaan dengan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tatkala diskusi ini telah berjalan, telah selesai, namun mereka bersikukuh dengan akidah mereka ya. Jadi tidak sedikit pun mereka mendapatkan seolah-olah pencerahan dari Rasulullah SAW ya, tetap dengan akidah trinitas mereka dan lain sebagainya. Dan ketika mereka diarahkan kepada tauhid ilahi ya, mereka tetap menolak untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengajukan tantangan mubahalah kepada mereka seperti yang dikemukakan di dalam ayat tadi. Namun mereka menolak menerima tantangan dari Rasulullah SAW tersebut ya. Maka dengan demikian secara tidak langsung hal itu membuktikan mengenai kepalsuan daripada akidah atau keyakinan mereka. Kemudian selanjutnya, pemirsa yang berbahagia ya, kapan sih mubahalah itu dapat dilakukan ya? Jadi seperti yang barangkali juga dilakukan oleh Ahmad Haryadi ya, dengan Jemaat Ahmadiyah atau tantangan beliau terhadap Jemaat Ahmadiyah. Maka mubahalah itu dapat dilakukan ya, sebagaimana yang dikemukakan di dalam ayat Al-Quran tadi, tatkala terjadi persengketaan ya, di dalam permasalahan agama yang paling mendasar. Seperti tadi Rasulullah SAW dengan kelompok orang-orang Kristen dari Najran ya, mereka terjadi permasalahan dalam hal akidah yang paling mendasar, masalah ketuhanan misalkan ya. Kemudian yang kedua, hal yang dipersengketakan tersebut telah didiskusikan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa, namun tidak mendapatkan titik terang akan hal itu ya. Yang satu tetap dalam keyakinannya, yang satu juga demikian. Maka jika kedua belah pihak merasa berada di pihak yang benar, mubahalah dapat dilakukan untuk meminta keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kiranya Allah Subhanahu Wa Taala berpihak kepada pihak yang benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat terhadap orang-orang yang melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang mubahalah dapat dilakukan. Selanjutnya, mubahalah juga bukan merupakan sarana untuk memaksa takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Harus pokoknya Allah Taala misalkan membinasakan atau mengazab kaum ini ya, atau kelompok ini. Sekalipun berada pada pihak yang benar, seseorang tidak dapat memaksa takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mubahalah hanya merupakan upaya manusia untuk mengajukan permohonan kepadanya. Ya. Untuk itu dituntut penyerahan diri sepenuhnya dari pihak-pihak yang terlibat di dalam mubahalah tersebut. Jadi sepenuhnya ya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya berupaya saja begitu ya. Kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan pengadilan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, siapa yang berada di pihak Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa yang tidak berada di pihak Allah Ta'ala. Kemudian berkenaan dengan syarat-syarat mubahalah ya selanjutnya. Kapan mubahalah itu atau bagaimana mubahalah itu dapat dilakukan. Nah ini diantaranya syarat-syaratnya ya.
kalau mengacu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran tadi ya, bahwa tantangan mubahalah itu harus berasal dari pihak yang mendakwakan diri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi di masa Rasulullah SAW pun juga Rasulullah SAW yang mengajukan tantangan mubahalah kepada kelompok orang-orang Kristen dari Najran. Bukan mereka yang menantang kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian yang kedua, dalam mubahalah ini juga tidak boleh terburu-buru, melainkan harus dengan perhitungan yang bijaksana. Nah, jadi semata-mata bukan nafsu ya, bukan pokoknya dia salah, dia pendusta ya. Nah, dia harus dibinasakan, tidak bisa. Jadi kita semata-mata hanya mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Nah, selanjutnya terserah kepada Tuhan ya untuk menentukan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua kelompok yang bersengketa ini. Nah, lalu syarat yang berikutnya adalah bahwa sebelumnya harus sudah terjadi perdebatan yang berlarut-larut ya. Nah, jadi betul-betul harus terjadi diskusi ya, tukar pikiran antara dua kelompok yang berselisih paham ini. Tidak kok baru ketemu disampaikan sedikit, udah kalau begitu ya mubahalah kita lakukan ya. Nah, supaya Tuhan nanti memberikan kesaksian kelompok siapa yang benar ya. Nah, seperti yang mungkin dalam hal ini dilakukan oleh Ahmad Haryadi dengan Haji Irfan misalkan ya. Nah, jadi ingin jalan pintas seolah-olah, tentunya ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya bahwa penyambut tantangan harus memiliki banyak orang. Nah, jadi dalam hal ini tidak bisa ya mubahalah itu hanya merupakan perwakilan daripada individu ya. Nah, tapi mubahalah ini harus mewakili satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, semacam atau seperti yang juga dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mewakili ya, atau beliau sebagai satu representasi dari kelompok orang-orang Muslim. Kemudian orang-orang Kristen ini juga ya satu kelompok ya, kelompok orang-orang Kristen dari Najran. Jadi tidak mewakili individu ya. Ini juga yang penting untuk diperhatikan oleh kita. Selanjutnya berkenaan dengan syarat yang lainnya adalah bahwa mubahalah yang telah disepakati harus diumumkan di media massa ya, lengkap dengan penandatanganannya. Nah, jadi supaya kenapa ini harus dilakukan? Karena supaya banyak orang mengambil hikmah dari kejadian ini ya, dari mubahalah ini. Nah, jadi kalau misalkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nanti tidak ada yang tahu orang-orang mana pihak yang benar, mana pihak yang berdusta gitu kan. Nah, terlebih misalkan tatkala terjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau mungkin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah taala kepada kelompok orang-orang yang berada di jalan yang benar. Selanjutnya tujuan daripada mubahalah ya adalah untuk menyelesaikan persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jadi mubahalah ini kenapa dilakukan? Nah, jadi supaya dapat dilihat dengan jelas ya mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang berdusta, kelompok yang salah. Di pihak mana kebenaran itu ada dan berdiri sehingga dapat tersebar kemana-mana, sementara kepalsuan dan kedustaan akan hancur dan binasa. Nah, jadi tujuan utama mubahalah itu sebetulnya ini, supaya kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini jadi tidak ada lagi penghalang gitu ya untuk penyebarannya itu. Sekalipun memang sunatullah itu senantiasa terjadi bahwa kapanpun Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menurunkan kebenaran, mengutus utusannya misalkan ya, seperti di akhir zaman ini mengutus Imam Mahdi alaihi salam yang sudah diikuti oleh organisasi Jemaat Ahmadiyah, pasti akan ada penghalangnya, pasti akan ada pihak-pihak yang tidak suka begitu ya. Tapi sunatullah juga bahwa pasti jamaah Allah Subhanahu wa taala ini akan unggul di atas yang lainnya. Bahkan sebetulnya tanpa bermubahalah sekalipun ya, Jemaat Ahmadiyah dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad akan hancur dan binasa seandainya ya pendiri Jemaat Ahmadiyah itu merupakan pendusta. Nah, ini sebetulnya hal yang harus difahami oleh kita, karena berkenaan dengan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang dikemukakan di dalam kitab suci Al-Qur'an ataupun juga banyak di dalam sabda-sabda daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Kemudian
Apakah kekalahan mubahalah itu ditujukan atau ditunjukkan dengan kematian? Ya. Di dalam mubahalah, laknat Allah Subhanahu wa taala itu selamanya atau tidak selamanya berupa kematian seorang musuh. Arti daripada laknat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas dan dahsyat daripada itu. Kematian hanya salah satu kasus yang kecil saja, ya. Sementara kemajuan pihak yang benar adalah merupakan laknat bagi pihak yang menentangnya. Ini juga seperti yang Ahmad Haryadi mungkin sampaikan kepada kita, ya, baik di dalam videonya, di dalam bukunya, atau mungkin dalam ceramah-ceramahnya, bahwa sampai dengan saat ini setahun mubahalah, bahkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dari waktu mubahalah itu terjadi, tetapi Haryadi masih hidup, gitu kan, tidak mati, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu dicatat bahwa azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan kematian, atau kematian itu bukan satu-satunya, ya, bukti daripada kekalahan seseorang di dalam mubahalah. Kematian adalah satu hal yang pahit bagi musuh, tetapi kematian itu dirasakan hanya beberapa detik saja, udah selesai, gitu kan, kalau mati itu. Akan tetapi suatu kehidupan dengan menyaksikan sendiri dan tanpa berdaya bagaimana pihak yang benar meraih kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan demi keberhasilan di seluruh dunia adalah jauh lebih pahit, ya, daripada kematian hina yang terjadi di dalam sekejap saja. Jadi seperti halnya sekarang misalkan, ya, kalau Pak Ahmad Haryadi katakan kalau beliau meninggal, ya kan udah selesai. Tetapi kalau beliau masih hidup, tetapi di sisi lain menyaksikan kemajuan demi kemajuan, kemenangan demi kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jemaat Ahmadiyah, apakah beliau tidak merasa semakin berat bebannya, begitu, ya? Maka dalam mubahalah, selain berdoa meminta diturunkannya rahmat dan tanda dari Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya atas pihak yang benar, tabir kepalsuan dan kedustaan si pendusta akan terbuka di hadapan khalayak. Oleh karena itu tidak menjadi keharusan bahwa pihak yang berdusta harus mati dalam waktu 1 tahun, ya. Jadi kematian itu tidak mesti dalam 1 tahun. Maka inilah, ya, barangkali yang perlu juga kita ketahui, kita fahami bahwa bagaimana sih tanda daripada kemenangan jemaat ilahi, ya? Bagaimana tanda bagi kemenangan satu jamaah yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Tanda bagi kemenangan suatu mubahalah. Di antaranya barangkali perlu saya sampaikan adalah bahwa pertama, bagaimana perlakuan Tuhan terhadap musuh-musuh para utusannya. Banyak dikemukakan di berbagai tempat di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Ya, ada memang kan yang diazab secara langsung, ada yang ditunda, ya, ada yang bermacam-macam lah kalau kita perhatikan, ya, dalam Al-Quran itu. Perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menentang kebenaran. Kedua, ya, perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka bisa dilihat pada masa yang dekat ataupun juga pada masa yang jauh dari utusan Tuhan itu sendiri, dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahannya, ya. Ketika Tuhan berkehendak, maka itulah yang terjadi. Selanjutnya, hal yang perlu saya sampaikan adalah berkenaan dengan tanda kemenangan jemaat ilahi. Dalam hal ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada pihak yang benar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dukungannya. Tentunya kalau kita perhatikan di dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhnya, terhadap musuh-musuh para utusannya, banyak sekali dikemukakan di berbagai tempat di dalam kitab suci Al-Quran maupun juga di dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Lantas, perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka bisa dilihat pada masa yang dekat ataupun juga pada masa yang jauh dari utusan Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahannya, ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk memperlihatkan kekuatannya, kekuasaannya untuk memberikan pertolongan, untuk mendukung kepada pihak yang memang berada di pihak Allah Ta'ala, maka sekuat apapun manusia, ya, dengan seberapapun, ya, biaya yang dikeluarkan, maka Tuhan tetap, ya, akan, atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan ada beserta jemaatnya, beserta dengan pihak yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
Selanjutnya bahwa kegagalan selalu menimpa musuh-musuh kebenaran, sedangkan orang-orang yang baik dan suci terus-menerus mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebetulnya hal yang selalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bahwa orang-orang baik itu, kalau kita menjadi orang yang baik, tidak usah khawatir, ya. Bagaimanapun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Dan orang-orang yang palsu, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang jahat, ya, sekuat apapun mereka, juga pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dicengkram dengan hal yang menakutkan tentunya. Selanjutnya, bahwa karunia dan rahmat, ya, berkat-berkat dari Allah Subhanahu wa taala juga terus akan dianugerahkan kepada mereka. Mereka juga terus akan mendapatkan kemajuan di hadapan mata kepala musuhnya, ya. Jadi kemajuan-kemajuan ini akan terus dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, dan musuh-musuh juga akan melihat. Orang-orang yang tidak suka ini juga akan melihat, ya, bagaimana kebenaran itu diperlihatkan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, ya, melainkan merupakan bukti nyata akan keterkabulan doa daripada orang-orang yang benar. Jadi pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala tidak terjadi dengan begitu saja, ya, tapi ini terjadi berkat karunia Allah Ta'ala, ya, berkat upaya-upaya keras dan juga doa yang dilakukan oleh pihak yang benar. Kemudian berkenaan dengan masalah mubahalah, ya, bahwa di tahun 1988-1989 telah terjadi seruan mubahalah yang disampaikan oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang keempat, ya, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Kenapa demikian? Karena pada masa itu terjadi satu perlawanan dan keaniayaan yang sangat luar biasa, ya, terhadap Jemaat Ahmadiyah khususnya di negeri Pakistan. Sehingga pada tahun tersebut Khalifah Jemaat kembali membuka forum mubahalah yang telah dicanangkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah, ya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Sebetulnya ini bukan merupakan tantangan mubahalah baru, bukan tantangan mubahalah Khalifah keempat, tetapi sebetulnya atau hakikatnya merupakan tantangan mubahalah dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, hanya diserukan kembali, ya, dihidupkan kembali karena begitu banyak orang-orang yang berlaku zolim terhadap Jemaat Ahmadiyah, ya. Kenapa demikian? Karena memang pendiri Khalifah keempat Jemaat Ahmadiyah ini, beliau tidak pernah mendakwakan diri sebagai imam zaman, ya. Melainkan pendiri Jemaat Ahmadiyah lah yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi ataupun juga sebagai imam zaman, ya. Sehingga beliaulah yang menyerukan tantangan mubahalah kepada pihak-pihak yang berbuat zalim terhadap Jemaat Ahmadiyah. Kemudian atas tantangan mubahalah yang disampaikan oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah ini atau diserukan kembali oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah ini, maka dari Indonesia, ya, ada bangkit seseorang dan menanggapi akan seruan mubahalah ini. Dalam hal ini adalah Ahmad Haryadi, ya. Namun ia telah melakukan suatu kekeliruan sehingga tidak memenuhi persyaratan daripada mubahalah ini, ya. Jadi kalau di sisi lain, mungkin kalau kita lihat videonya, beliau Ahmad Haryadi menyampaikan seolah-olah beliau telah bermubahalah dengan Khalifah Jemaat dan dia telah menang, ya, tadi bahwa sudah melewati masa 1 tahun, buktinya dia masih hidup dan lain sebagainya, ya. Padahal sebetulnya, ya, mungkin kalau dilihat dari syarat-syaratnya tadi, ya, syarat-syarat mubahalah itu sendiri juga tidak dipenuhi oleh beliau, ya. Seperti hanya misalkan, ya, dalam mubahalah ini juga yang dilakukan oleh Ahmad Haryadi, ia bangkit dengan tantangan versinya sendiri, ya. Jadi bukan mengikuti tantangan mubahalah yang diserukan oleh Khalifah Jemaat, tapi dia membuat versinya sendiri. Seperti misalkan kan mubahalah itu harus antar 2 golongan, ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi yang dilakukan oleh Ahmad Haryadi, ia bangkit sendiri, sekalipun di belakang beliau itu banyak, ya, golongan-golongan yang mendukung, ya, beliau menyokong dana dan lain sebagainya. Tetapi ketika menghadapi mubahalah ini, ya, beliau hanya seorang diri saja. Sementara kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi, ya, ayat 62, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bagaimana Rasulullah SAW menyerukan kepada kelompok Kristen dari Najran itu supaya
ajaklah istri-istri kamu, ajaklah anak-anak kamu ya, istri-istri kami, anak-anak kami, diri kamu ya. Nah, bukan hanya kita saja berdua gitu kan. Nah, ini tidak terjadi, ini tidak dilakukan oleh Ahmad Haryadi ya. Nah, sebagai bukti bahwa mubahalah yang dilakukan oleh beliau ini ya tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Selanjutnya, Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaih ya, dalam surat beliau tanggal 15 Desember 1989, beliau mengumumkan bahwa surat terakhir dari pihak Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan tuntutan persyaratan mubahalah yang telah dikirimkan kepada Ahmad Haryadi bertanggal 27 Februari 1989. Dia sendiri telah menetapkan tanggal perhitungan genapnya setahun dalam bermubahalah itu. Nah, jadi ditetapkan setahunnya itu versi dia sendiri gitu kan. Bukan disepakati bersama, tetapi dia menentukan sendiri versinya gitu kan. Oh, ini setahunnya kapan ya, atau setahunnya telah berlalu dan lain sebagainya. Hadrat Khalifah saat itu menyerukan segenap anggota Jemaat Ahmadiyah untuk memanjatkan doa ya, bahwa walaupun mubahalah tidak terjadi dengan Ahmad Haryadi karena tidak terpenuhinya persyaratan mubahalah, namun jika ia tetap berbuat aniaya hingga melampaui batas, maka cengkraman Tuhan tidak akan dapat dihindari olehnya, yakni oleh Ahmad Haryadi. Nah, jadi dalam hal ini tadi disampaikan dalam videonya Ahmad Haryadi ya, bahwa katanya Khalifah Ahmadiyah atau pemimpin Ahmadiyah menyerukan supaya setiap Jumat ya mendoakan ya untuk kebinasaan Ahmad Haryadi. Jadi bukan hanya setiap Jumat, bahkan setiap saat ya Khalifah itu menyerukan untuk berdoa, dan bukan untuk kebinasaan Ahmad Haryadi sebetulnya, tetapi untuk kemenangan Islam ya, untuk kemajuan daripada Islam, supaya kemenangan Islam ini atau kemajuan Islam ini betul-betul dapat dirasakan ya, Islam menyebar ke seluruh dunia, dan pihak-pihak yang menentang, yang menghalangi jalan kemajuan Islam itu dibinasakan atau juga diperlakukan sesuai dengan kehendak dan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan petunjuk dari Khalifah Ahmadiyah ya, salah tanggapan dari pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebelumnya berkenaan dengan keabsahan naskah mubahalah yang dibuat oleh Ahmad Haryadi secara otomatis menjadi tidak berlaku. Nah, jadi ini sebetulnya yang terjadi ya. Jadi karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi, sekalipun mungkin sebelumnya sudah terjadi ya korespondensi surat menyurat berkenaan dengan mubahalah antara Haryadi dengan pihak Jemaat Ahmadiyah, tetapi karena syaratnya tadi tidak dipenuhi, maka otomatis mubahalah dengan Ahmad Haryadi itu menjadi tidak berlaku ya. Maka demikian pula katanya surat pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal 24 November 1998 ya, nomor 1637 dan seterusnya ya, perihal mubahalah yang dialamatkan kepada Ahmad Haryadi, yang diantaranya berbunyi, kami beritahukan bahwa mubahalah tersebut berlangsung antara imam Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia dengan pribadi saudara adalah keliru dan batal ya. Nah, ini mungkin yang perlu dicamkan oleh hadirin sekalian atau pemirsa sekalian ya, bahwa sebetulnya mubahalah dengan Ahmad Haryadi itu tidak pernah terjadi ya. Atau kalaupun terjadi tadi korespondensi dan lain sebagainya ya, surat menyurat mubahalah, maka karena syaratnya tidak terpenuhi maka menjadi tidak berlaku dan batal ya. Maka dengan demikian tidak ada bagi Ahmad Haryadi sendiri untuk menyampaikan tuntutan ini dan itu kepada jemaat, karena memang dia sendiri tidak memenuhi tuntutan-tuntutan atau syarat-syarat yang diajukan berkenaan dengan mubahalah itu sendiri. Nah, selanjutnya pemirsa sekalian ya, saya akan sampaikan beberapa contoh pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Jemaat Ahmadiyah di tahun di mana Khalifah Ahmadiyah mengumumkan tantangan mubahalah ya. Yang di dalamnya juga ada sambutan tadi dari Ahmad Haryadi. Bahwa di tahun mubahalah, yakni di tahun 1988 sampai 1989, Jemaat Ahmadiyah telah menerbitkan terjemahan Al-Quran secara lengkap ke dalam 50 bahasa di dunia. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang belum pernah didapatkan oleh golongan Islam yang lainnya. Dan program ini
terus berjalan hingga saat ini. Barangkali bahkan ya untuk sampai saat ini di tahun 2020 ini sudah hampir ke 100 bahasa di dunia ya Al-Quran dicetak dan diterjemahkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Nah, tentunya ini satu prestasi atau karunia yang sangat besar. Begitu juga saat itu ya ketika terjadi atau di tahun Mubahalah itu juga telah diterbitkan kumpulan ayat-ayat pilihan di dalam kitab suci Al-Quran dengan diterjemahkannya di dalam lebih dari 115 bahasa dunia. Nah, begitu juga ya diterbitkan kumpulan hadis-hadis pilihan ya hadis-hadis Rasulullah SAW dengan terjemahannya di dalam 112 bahasa dunia. Nah, lalu sepanjang tahun Mubahalah Jemaat Ahmadiyah juga telah berhasil membangun 111 masjid baru di seluruh dunia. Bayangkan ini ya dalam 1 tahun ketika terjadi Mubahalah itu bukan Jemaat Ahmadiyah ini bukan hancur tetapi justru masjidnya saja bertambah 111 ya dalam tempo 1 tahun itu. Masjid-masjid itu kenapa didapatkan secara cuma-cuma? Karena memang ya penduduk di daerah tersebut ya beserta jamaahnya kemudian juga para imamnya, para ulamanya mereka telah masuk ke dalam organisasi Jemaat Ahmadiyah secara massal ya. Nah, kemudian selama tahun Mubahalah juga telah terbentuk 464 cabang baru dan jumlah orang yang berbaiat masuk ke dalam organisasi Jemaat Ahmadiyah mencapai 100.000 orang lebih ya. Nah, jadi alih-alih mundur, alih-alih misalkan hancur Jemaat Ahmadiyah ini karena bermubahalah dengan katakan ya dengan Ahmad Haryadi ataupun pihak yang lainnya. Justru bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pertolongannya ya, memberikan kemajuan demi kemajuan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Tadi masjidnya bertambah banyak ya, jamaahnya bertambah ratusan ribu orang. Kemudian juga jamaahnya tersebar ke berbagai penjuru dunia dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini saja ya di tahun 2019-2020 lebih daripada 100.000 orang yang berbaiat bergabung dengan organisasi Jemaat Ahmadiyah ini. Kemudian Ahmadiyah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ya apalagi kalau di tahun ini ya sudah tersebar di 213 atau 214 negara di seluruh dunia. Kemudian memiliki banyak channel muslim televisi Ahmadiyah yang mengudara 24 jam non-stop tanpa iklan dan semata-mata hanya menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia sehingga orang-orang di seluruh dunia, di seluruh pelosok dunia dapat menyaksikan keindahan dan keagungan daripada agama Islam ya yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah SAW melalui channel-channel televisi yang diudarakan oleh Jemaat Ahmadiyah. Kemudian selanjutnya bahwa Pak Haryadi ya berkenan dengan beliau sendiri sudah berapa banyak pengikut beliau, sudah berapa banyak orang Ahmadiyah yang katakan bertaubat ya setelah beliau atau setelah orang-orang Ahmadiyah mendapatkan pencerahan dari beliau ya. Nah, sudah berapa banyak pengikutnya, sudah berapa banyak Islam dimajukan melalui beliau. Nah, tentunya ini juga bisa dijadikan sebagai suatu bukti di mana atau kepada pihak yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungannya, apakah kepada pihak Ahmad Haryadi atau kepada pihak Jemaat Ahmadiyah. Nah, kemudian juga barangkali ini pesan untuk beliau, untuk Pak Ahmad Haryadi bahwa jika beliau mungkin berkuar-kuar menagih janji ya supaya Jemaat Ahmadiyah ini bubar ya, karena katakan beliau telah memenangkan Mubahalah, maka sebetulnya janji itu tinggal Bapak tagih saja ya, Pak Haryadi tagih saja janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sendiri sebetulnya akan membinasakan kelompok yang berdusta ya, kelompok yang mengaku-ngaku berasal dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia bukan. Kalau memang ya di dalam diri Bapak itu ada kebenaran, ada kesucian, kalau memang doa-doa Bapak itu dikabulkan ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah saja sebetulnya ya. Kemudian selanjutnya pemirsa yang berbahagia ya, perlu saya sampaikan pesan untuk para pencari kebenaran ya. Suatu nasihat dari junjungan kita tercinta baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis beliau bahwa idza bui'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Qala kaifa yudha'atuha ya Rasulullah? Qala idza asnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Di
Di mana artinya Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksud daripada amanat yang disia-siakan itu? Maka Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, demikian jugalah ya, tatkala pemirsa sekalian ingin mencari tahu berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah, jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya, jangan yang bertanya kepada yang bukan orang Ahmadiyah, ya. Tetapi datanglah langsung kepada sumbernya, carilah info kepada pihak jemaat Ahmadiyah, ya, supaya tidak mendapatkan kehancuran, ya, seperti yang dinasehatkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kalau bertanya ke luar, mesti nanti akan disampaikan, ya, bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam, kitab sucinya bukan Al-Quran, nabinya juga bukan Nabi Muhammad, ya, dan lain sebagainya. Silahkan barangkali bisa datang ke pusat-pusat atau masjid-masjid jemaat Ahmadiyah di mana berada, atau datangi websitenya, ya, alislam.org, ataupun juga mungkin ahmadiyah.id, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah merupakan pendusta, ya, niscaya jemaat Ahmadiyah tidak akan maju, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan beliau sesuai dengan janjinya di dalam kitab suci Al-Qur'an, surah Al-Haqqah, ya, surah 69 ayat 45 sampai ayat 48. Silahkan dibaca dan direnungkan ayat tersebut. Kemudian tentunya yang berikutnya saya sarankan supaya lebih baik bertanya langsung pada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah misalkan, ya. Apakah jemaat Ahmadiyah ini benar atau tidak? Jika benar, minta dukungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, ya, maka supaya jamaah ini dibinasakan, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Baik, demikian barangkali pemirsa Ahmadi Talk yang berbahagia, ya, hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dari saya. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.